Harus diakui bahwa rasa iri sulit sekali dibendung. Ketika melihat orang lain berbahagia, beruntung, atau memperoleh sesuatu yang lebih, tanpa sadar bisa terbesit begitu saja perasaan iri hati. Hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk menghormati kesuksesan seseorang tanpa rasa iri. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iri hati adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, kantor, bahkan juga di gereja. Di keluarga, seorang adik iri hati kepada kakaknya ketika orang tuanya membelikan sepeda motor baru buat sang kakak. Seorang teman iri hati ketika melihat rekan sebangkunya memperoleh nilai tertinggi dalam ujian matematika di kelas. Di kantor, si A iri hati kepada si B karena si B mendapatkan promosi jabatan. Di gereja, rasa iri hati juga melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan iri hati terhadap rekan sesama hamba Tuhan karena jemaatnya lebih banyak dan pelayanannya lebih berhasil. Betapa iri hati itu telah merasuki semua kalangan, bukan saja orang awam, tapi pelayan Tuhan pun terkena dampaknya. Apa itu iri hati? Iri hati bisa diartikan perasaan kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain. Yang jelas, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, iri hati menurut Alkitab adalah sangat berbahaya, mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia diberkati, mengapa aku tidak? Tuhan kok tidak adil ya? Akibatnya, ia pun kehilangan damai sejahtera di hati. Supaya terlepas dari rasa iri hati, kita harus makin mendekat kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Jangan sedikit pun memberi celah kepada iblis. Iri hati adalah senjata iblis untuk menghancurkan orang percaya. Amsal 23 ayat 17 hingga 18 menasehati kita. Janganlah hatimu iri, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi bagaimana kita dapat mengatasi hal ini? Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi bersyukur untuk kelebihan yang diperoleh orang lain
adalah cara yang paling efektif untuk meredam rasa iri hati. Selain itu, milikilah empati untuk ikut merasakan kesedihan orang lain, akan meredam perasaan jahat dalam hati kita. Jangan umbar hawa nafsu untuk selalu menjadi orang yang paling hebat, paling kaya, paling sukses, paling berhasil, dan segala perasaan ingin menang. Ingat, iblis jatuh ke dalam dosa karena ingin seperti Tuhan. Segala kekacauan yang terjadi dalam hidup kita karena iri hati, melihat ada orang yang lebih baik, kita takut dan iri. Melihat bawahan kita maju dan berkembang, kita tekan, sehingga mekanisme yang dari Allah menjadi kacau berantakan akibat ada rasa iri hati. Senang melihat orang senang, sedih ketika melihat orang bersedih adalah perintah Tuhan. Karena itulah variasi kehidupan yang terjadi setiap hari. Jika kita memiliki hati yang demikian, damailah jiwa kita dan tentramlah hidup kita selamanya. Amin.